Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, kami menghampiri Engkau dengan hati limpah syukur. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, dan kami berdoa Tuhan melayakkan setiap kami. Sayangilah jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya yang boleh hadir pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Sayangilah dan berbelas kasihanlah Tuhan, karena Engkau tahu bahwa kami cuma orang-orang yang diampuni hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan menyatakan kebenaran-Mu lewat perenungan firman Tuhan dan membangkitkan, meneguhkan iman yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayat ini bergantian. Satu Samuel pertama ayat 1 sampai dengan 20. Minta kaum pria baca lebih dahulu, lalu saya, ibu-ibu, kaum pria, saya, ibu-ibu, begitu seterusnya ya. Silakan. Dari 1 Samuel pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, silakan. 1, 2, 3. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ya, Bapak-bapak. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu.
Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Keesokan harinya bangun, bapak-bapak ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, kitab Samuel itu adalah kitab yang masuk di dalam persiapan sistem monarki di dalam keberadaan bangsa Israel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, itu adalah dari hakim-hakim, Rut masuk ke dalam 1 Samuel, itu ada masa transisi. Dari hakim-hakim, 12 hakim besar yang ada di Israel, lalu mau masuk ke dalam penggenapan rencana Allah, bahwa Allah punya sistem monarki, Allah akan membangkitkan raja-raja besar. 1 Samuel itu terkenal dengan raja-raja besar, ada di situ Saul, tapi jauh lebih besar raja pilihan Tuhan adalah Daud. Itu banyak sekali bicara tentang Daud ya, kehidupan Daud, bagaimana Tuhan membangkitkan Daud, bagaimana Tuhan memilih Daud, bagaimana masa-masa peperangan Daud, demikian seterusnya. Nah, Bapak Ibu kita akan melihat ada masa transisi di dalam hakim-hakim, itu terkenal sebagai the bloody books. Maksudnya hakim-hakim itu banyak sekali cerita yang berdarah-darah. Selalu menunjukkan hakim-hakim itu menang perang, ya dibunuh, tusuk ke perutnya, ususnya terburai. That's it, itu hakim-hakim. Bagaimana Tuhan membangkitkan hakim-hakim itu lebih sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel untuk mentaklukkan musuh-musuhnya. Itu hakim-hakim. Lalu pada zaman hakim-hakim itu selalu juga terkenal kata-kata yang repetition di situ ya, repetition, yaitu Hakim-hakim 17 ayat 6, bahkan penutup dalam catatan hakim-hakim 21 ayat 25, penekanan kalimat demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut sesuka pandangannya sendiri. Itu kalimat demikian. Sehingga saudara kalau lihat di dalam hakim-hakim penutupnya itu seperti itu. Kok bisa ya ada keturunan Lewi, kok bisa ada hal yang menakutkan, bahkan kok bisa ada mutilasi, istrinya dimutilasi. Kita mau jelaskan sama anak sekolah minggu, sulit sekali. That's it, itu hakim-hakim. Zaman yang Tuhan bangkitkan hero-hero besar, panglima-panglima, tapi kemerosotan moral itu luar biasa. Dari hakim-hakim ada kitab sederhana di situ. Rut curam berbanding terbalik dengan hakim-hakim. Rut itu begitu tenang, begitu calm down, begitu sederhana. Gak ada heroik di situ. Cuma ada ibu janda namanya Naomi. Cuma ada menantu yang memasrahkan hidup melayani mertuanya. Jadi hakim-hakim, Rut. Di masa Rut itu kemudian adalah cikal bakal nenek moyang lahirnya raja besar, yaitu Daud. Rut menikah dengan Boas, lalu punya anak Obed, lalu punya anak Isai, menjadi apa? Kakek buyutnya Daud. Jadi saudara lihat ya, mau lihat secara grand design Allah. Waktu Allah mau membangkitkan sistem monarki, raja di bagian Rut Tuhan sudah persiapkan. Di bagian itu sebelumnya Tuhan mau beritahu, walaupun hakim-hakim hebat, mereka hidupnya tetap seperti apa itu kayak pusaran ya. Kayak pusaran terus tarik ke bawah, bukan pusaran tarik lempar ke atas, tidak. Kerohaniannya merosot, buruk sekali. Kenapa? Karena zaman itu tidak ada raja. Semua orang berbuat sesuka-sukanya sendiri. Nah Bapak Ibu, maka kita akan melihat, oke, sekarang masuk di zaman raja, bagaimana raja itu dihadirkan Tuhan? That's it, itulah keunikan 1 Samuel. Kita melihat bahwa Tuhan waktu membangkitkan raja itu sangat berbeda dengan pola-pola dunia membangkitkan raja. Kalau kita lihat ya,
grand story-nya dunia ini kalau membangkitkan raja, itu pada umumnya kerajaan itu dibangun dari bisa seorang jenderal, bisa seorang panglima perang, bisa seorang tukang kayu sederhana kemudian memimpin perang lalu dia menang. And then seluruh pasukannya tuh merasa ini our leader, our savior. Dan mereka berteriak, long live a king. Lalu semua menobatkan dia jadi raja. That's it. Raja itu dibangkitkan ketika dia sudah menunjukkan dirinya super power. Dia menang perang, dia layak memimpin. Lalu ada celebration, perayaan kemenangan. Lalu ada rakyat bersorak-sorak. Wah, sukacita kami menang perang, maka dia layak jadi raja. Begitu cara dunia pada umumnya. Orang itu naik raja atau dengan gaya raja ratu memberikan kepada keturunan selanjutnya. Lalu ada selebrasi. Oh ini loh ternyata pangerannya begitu ganteng atau begitu cantik. That's it. Itu pola dunia. Tetapi grand design Allah pada waktu membangkitkan raja-raja tidak langsung seperti demikian. Tetapi kita menemukan 1 Samuel itu terkenal Tuhan bangkitkan raja itu di kitab 1 Samuel. Caranya apa? Dibuka dengan air mata, hati yang remuk rendam, hati yang pahit, perempuan yang dihina, perempuan yang juga menghina dirinya. Perempuan yang kata Alkitab itu memakai kata gusar. Kata gusar di situ itu raam. Saudara tahu itu seperti gambaran guntur, menggelegar. Hatinya tuh berkecamuk, bukan satu kesedihan melo biasa. Alkitab bilang maka Hana itu gusar. Seperti guntur yang merontokkan hatinya. Lalu kita akan melihat bagaimana sih Tuhan membangkitkan seorang raja. Itu dimulai dengan pergumulan perempuan. Kalau kita temanya itu tough woman or tough mothers ya. Kita bukan gambaran tough woman, tough mothers itu seperti perempuan-perempuan yang oke, dia sebenarnya lemah tapi dia pinter masak loh. Sehingga lewat masaknya dia bisa bikin tutorial memasak, terkenal di YouTuber lalu banyak yang likes. Oh dia punya talenta ini loh, oh dia punya gini. Bukan seperti itu saudara. Menyoroti kehebatan, kekuatan seorang wanita. Tidak. Tough woman or tough mother di dalam Alkitab itu adalah dia disebut tough karena justru Tuhan bangkitkan dia di dalam ketidakberdayaan, keterpurukan, ya menangis, penghinaan. Alkitab memberikan satu pengertian hati seorang wanita yang hancur seperti badai bergemuruh di dalam hatinya. Pasal 1 ayat 6 sampai 7 saja Anda dan saya menemukan 2 kata diulang-ulang. Madunya itu selalu menyakiti hatinya. Nggak ngerti ya kenapa madunya ya. Menurut saya lebih baik diterjemahkan racunnya ya. Tapi madunya itu menyakiti hatinya terus menerus. Menyakitinya di mana? Saudara perhatikan ya. Mereka itu dimulai dari keluarga yang beribadah. Elkana ini orang yang cinta Tuhan. Bawa seluruh keluarga beribadah. Termasuk semua 2 orang istrinya. Anak-anaknya seluruhnya beribadah. Tapi saudara perhatikan ya. Kejahatan yang harus ditimpakan kepada Hana. Dia tidak punya anak. Madunya Penina bisa menghasilkan banyak anak untuk Elkana. Dan Alkitab bilang memang Tuhan menutup kandungannya 2 kali. Jadi itu bukan masalah natural ya, nggak bisa punya anak karena ya kurang tepat timingnya, kurang vitamin, kurang subur, whatever dan lain sebagainya. Tuhan memang menutup kandungannya. Dia menjadi barren, dia menjadi tidak bisa melahirkan seorang anak. Ya kira-kira demikian. Dan dia mendapat semua kesusahan. Yaitu apa? Penina itu menghina dia pada waktu apa? Selesai mereka beribadah. Selesai mereka beribadah. Penina itu memiliki kedengkian hati. Dia nggak cukup menghina Hana itu di dalam kondisi private. Private itu ya saudara lihat ya, semua yang namanya poligami itu tidak akan pernah mendatangkan kesejahteraan. Yang ada itu kehancuran, air mata, kebencian, sakit hati, luka batin nggak habis-habisnya. Nah saudara kalau di dalam bagian ini Penina itu tidak hanya menghina Hana pada waktu private tetapi juga pada waktu publik.
Jadi pada waktu selesai ibadah, habis ibadah di hadapan semua orang, kita nggak ngerti dia hinanya apa. Mungkin dia katakan, oh kita beribadah ya, saya datang dengan membawa anak-anak saya, tapi istri suami saya yang pertama tidak bawa siapa-siapa. Itu di hadapan apa? Publik, komunal. Penina sudah terbiasa menghina siapa itu Hana di dalam private. Private mungkin gambaran kita sinetron sekarang lagi masak-masak, lagi nyulam. Dasar lu ya perempuan bikin malu gara-gara kamu. Coba kalau nggak ada saya, matilah keturunan suami saya. It is private. Dia mungkin cuma mencucurkan air mata. Tapi Penina bisa di dalam publik, di dalam ibadah. Dia menghina. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah itu paling tepat untuk menghina orang yang tidak bisa punya anak. Zaman itu. Begini ya. Kita itu zaman sekarang nggak punya imajinasi, kok bisa nggak punya anak itu se-misery itu, semenderita itu. Kita nggak mungkin karena kita sekarang itu mati-matian supaya jangan punya banyak anak, pragmatis sekali. Ya ada orang katakan, aduh kalau punya anak menghalangi karir, merusak tubuh, gua nggak bisa traveling, gua nggak bisa jalan-jalan. Aduh kalau anak nggak bisa bla 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 dan lain sebagainya. That's it ya. Jadi pragmatis sekali, tetapi zaman itu tidak punya anak itu kaitannya erat sekali dengan agama, dengan ibadah, dengan Tuhan. Erat sekali Bapak Ibu Saudara, karena zaman itu kalau punya anak itu menunjukkan Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau, berkat yang paling besar yang Yakub berikan kepada 12 suku itu adalah berkat bahwa Tuhan itu memberikan engkau anak, melipat gandakan. Berkat dari seorang ibu yang menyusui anaknya. Itu salah satu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dilihat dari bagaimana Tuhan memberkati suatu keluarga. Dilihat dari berapa banyak anaknya. Beda kayak sekarang ya. Anakmu berapa? 7. Gila. Selera pemberani nih orang. Gitu kira-kira. Kurang kerjaan apa? Kira-kira misalnya ya. Ada seorang teman saya di masa pandemi istrinya 2 kali hamil gitu kira-kira ya. Saya bilang waduh di masa pandemi kamu itu betul-betul makin subur gitu ya kira-kira. Dalam 2,5 tahun itu istrinya 2 kali hamil. Jadi habis melahirkan baru 1-2 bulan hamil lagi ya kira-kira. Nah itu sesuatu pujian ya mereka bangga sekali. Dan kita nggak bisa bayangkan karena kalau sekarang ya punya anak 1 atau nggak punya anak nggak terlalu masalah. Zaman itu tidak punya anak itu identik dengan kamu itu dosa apa. Sampai Tuhan itu tidak memberkati kandunganmu. Sampai kandunganmu itu kering. Itu kamu dosa apa? Cenderung bahkan kutukan. Kamu itu dikutuk apa? Bagi mertuanya yang punya perempuan yang demikian. Lu bawa sial. Jadi gak bisa nurunin nama keluarga kami tuh. Binnya itu ya. Bintinya. Kamu bikin kami bawa sial. Sehingga kondisi mandul itu sangat menyedihkan, memalukan, tidak ada berkat, beda sekali. Sehingga orang zaman itu berkaitan punya anak, it is a matter of wealthy ya, diberkati, makmur. Intinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau keluargamu besar, maka bangsamu juga besar. Sehingga tidak punya anak itu bukan masalah sepele, tidak punya anak itu masalah hidup mati. Bahkan masalah hidup matinya satu keluarga besar dan satu bangsa yang besar, kaitannya di situ. Maka Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakberdayaan seperti inilah Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Tuhan membangkitkan raja-raja. Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan memberikan persiapan. Kitab 1 Samuel dibuka nggak langsung bicara tentang siapa Daud, nggak langsung bicara tentang Saul, raja pilihannya Israel. Tapi bicara mengenai bagaimana Allah itu membentuk hati seorang perempuan yang hancur. Bagaimana Allah itu polanya beda dari dunia. Allah itu selalu pakai yang dibuang, yang dihina, yang dianggap remeh. Yang sepertinya itu hopeless ya. Yang sepertinya itu helpless, udah hopeless, gak ada harapan, seperti gak ada pertolongan. Dan Allah itu memakai sisi-sisi yang sangat feminin, sangat lembut dari seorang perempuan. Ibu-ibu, Bapak Ibu saya belajar ya, Tuhan berkati ketika saya mempersiapkan 10 Courageous Women di PA Wanita. Saya belajar dari 10 Courageous Women itu tidak ada satupun perempuan yang sama pergumulannya. 10-10-nya berbeda-beda dan 10-10-nya Tuhan memakai mereka menurut kelemahan mereka
Especially sebagai seorang perempuan. Mereka nggak perlu menjadi tough mothers, harus tunjukkan sama seperti laki-laki, kerja seperti laki-laki, pinter cari uang seperti laki-laki, atau berkompetisi seperti laki-laki. Tidak, mereka disebut tough woman, perempuan yang tangguh. Justru Tuhan pakai dengan air mata, nggak dicintai suami, suaminya stres lihat muka dia kayak Lea. Perempuan yang tiap hari itu bikin tenda seperti Yael. Ya kerjaannya bikin tenda supaya satu kali bisa pukul kepalanya Sisera mati ya. Kalau kamu dan saya ngelawan pukul kepala Sisera tidur, kita nggak punya kekuatan kayak Yael. Yael itu cuman satu kali pukul langsung mati dia. Kalau saya yang pukul Sisera bangun, gantian saya ditonjok. Karena saya gemeter memukulnya ya. Karena saudara akan melihat in detail. Kamu gak perlu jadi orang lain. Kebiasaanmu setiap hari, air matamu setiap hari, kelemahanmu setiap hari. Saya akan pakai itu untuk mengalahkan raja-raja besar. Dan saudara lihat ya, 1 Samuel tuh, loh kapan rajanya keluar? Kok rajanya gak keluar sih? Tuhan pakai gaya bahasa itu tadi yang dibaca bapak-bapak ya. Hatinya pedih. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis tidak mengeluarkan suara. Alkitab catat apa? Dia menangis mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ada kalimatnya enggak? Enggak. Kayak perempuan ya. Enggak tahu sampai dipikir dia orang gila. Ya sampai dia dipikir, maafkan, bukan dipikir orang gila. Sampai dipikir dia orang mabuk. Ya mabuk seperti orang mabuk kata Imam Eli ya. Maka saudara akan melihat itulah keunikan bahasa-bahasa yang feminin yang absolutely tidak akan dikenal, maafkan oleh bapak-bapak. Ya, bapak-bapak itu malu untuk menangis, karena itu digambarkan lemah. Laki kok nangis, kayak gitu kan? Kalau perempuan nangis itu biasa. Makin gembeng, makin nangis, makin perempuan. Enggak juga kira-kira ya. Ya, ini jati diriku sebagai perempuan. Laki-laki kemungkinan besar dari kecil tak boleh nangis, tak boleh nangis. Maka bingung waktu Yesus itu menangis. Waktu Yusuf menangis ya. Kita akan menemukan tapi didikan bola dunia, laki-laki tidak boleh menangis. Laki-laki maka ibu-ibu ya yang boleh hadir di tempat ini. Kalau kau mengerti tough mothers, kau itu di dalam rumahmu membawa anak-anakmu dan keluargamu itu mengerti bagaimana berelasi dengan Tuhan. Dengan bahasa seorang ibu yang dihargai oleh Tuhan. Laki-laki tidak pernah ngerti arti menangis. Kalaupun nangis dia cepet-cepet tunjukkan. Enggak, kenapa? Untuk menunjukkan dia tough, dia kuat. Laki-laki pun kalau menangis enggak pernah terseduh-seduh. Enggak pernah sesenggukan. Orang bilang, cengeng lu kayak perempuan. Itu seperti hinaan, itu bahasa perempuan. Lemah kamu. Lalu nangis, lalu kalau perempuan kalau laki-laki enggak akan katakan aku tuh menangis karena aku hancur hati. Enggak akan Bapak Ibu Saudara. Ya aku nangis karena ya sambil bersihin mata lah. Udah waktunya keluarin bersihin ya. Tapi it's okay, everything's gonna be okay. Emang mau ngomong apa? Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi perempuan dia akan menangis mencucurkan air mata. Maka kehadiranmu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah rumahmu kadang-kadang ya untuk membawa suami dan anak-anakmu itu belajar melihat apa artinya bersandar pada Tuhan. Apa artinya bergantung dari Tuhan. Bukan dengan melihat kehebatan kita berdebat dengan suami kita. Dengan menunjukkan kita lebih powerful atau ide-ide kita lebih cemerlang daripada dia. Tetapi lewat kehidupan doa. Bahkan lewat segala keterpurukan. Itulah arti bersandar kepada Tuhan. Belajarnya dari mana? Dari seorang ibu yang dianugerahkan di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat yang pertama ya, ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan Hana itu justru kita akan melihat di dalam keterpurukan dia seperti itu. Ada konsep perbudakan zaman itu ya, bahwa perempuan itu berharga kalau dia punya anak ya. Lalu kita akan melihat bagaimana Hana itu mendapat penghiburan dari sekitarnya. Ya. Sampai akhirnya dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan.
Saudara, setiap kita, entah kamu laki-laki atau perempuan, kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan kita akan melihat dunia ini terus membuli kita, ya, membullying our faith mati-matian, seperti Hana yang dibully oleh Penina, dan Penina terus mengatakan bahwa kamu itu unworthy, you are disgrace, kamu itu gak ada apa-apanya. Karena apa? Kamu gak bisa punya anak. Itu pola dunia. Memang Bapak Ibu Saudara, dunia sekarang itu tidak menghina kita. Oh, kamu gak bisa punya anak. Bukan itu. Tetapi dunia itu juga memperbudak kita kaum wanita loh dengan caranya. Bahwa kalau kamu tidak cantik, kamu tidak langsing, ya kalau kamu tidak punya karier, ya kalau kamu tidak bisa cari uang, wah, kamu enggak ada nilainya. Bapak Ibu, saya pernah pimpin retreat ya, anak kelas 5. Selesai itu jam 9 malam. Kami semua makan, ada dua orang anak perempuan ya. 2 orang anak perempuan itu tidak mau makan. Saya kenapa mereka enggak makan? Gurunya kasih tahu ke saya. Memang 2 anak itu unik Bu Mercy, dari mereka kelas 4 atau kelas 3 ya. Mereka kalau sudah jam 5 ke atas dipaksa makan apapun enggak mau. Ya, dan mamanya memang kasih note kepada kita, anak saya di atas jam 5 enggak boleh makan. Anak perempuan kelas 5 SD di masa pertumbuhan, just only for one purpose, supaya apa? Anaknya itu mati-matian enggak boleh gendut Bapak Ibu Saudara. Jadi mamanya itu membombardir dia. Pinter enggak pinter itu enggak masalah, berhasil enggak berhasil itu enggak masalah. Pokoknya harus cantik dan langsing. Karena orang cantik dan langsing itu selalu berhasil. Ini akibat K-pop ya. Akibat pola Jepang, harus kurus itu, harus cantik itu, maka kamu berbahagia. That's it. Dunia itu membuli kita. Kamu berapa? Di Insta kamu followermu berapa? Gila cuman segitu. Kalau kamu mau tahu yang berbahagia adalah kamu punya ini, punya itu, kamu berhasil ini. Bahkan kamu bisa cari kerja, kamu bisa punya keuangan lebih daripada suamimu. That's it. Itu namanya tough woman atau tough mother ya. Dunia ini punya bullyingnya sendiri. Gak harus kita tuh punya anak atau tidak punya anak. Tapi dunia terus bikin perempuan-perempuan itu banyak yang stres. Saya mikir, aduh Tuhan, saya gak kepikir ya ada seorang ibu yang menganiaya mental dan batin seorang anak perempuan. Ini kan masih masa pertumbuhan kelas 5 ya. Masih umur berapa itu, 10 atau 11 tahun. Dia ya perlu bertumbuh, perlu jadi tinggi, perlu jadi, karena apa? Orang kalau udah gemuk itu susah berbahagia, katanya demikian ya. Maka saudara, kita akan menemukan pola-pola demikian. Itu tekanan dari Penina. Tapi saudara akan melihat cara suaminya menghibur itu kelihatannya baik sih. Tapi sebenarnya kalau saudara lihat dari standar Alkitab, enggak juga. Solusi yang ditawarkan oleh Elkana suaminya. Elkana tahu bagaimana Penina itu pasti membuli Hana kan. Bagaimana Hana itu begitu desperate, begitu hancur hati. Setiap kali, setahun sekali kita pergi ke kemah pertemuan. Kita pergi ke bait Allah. Aduh, Hana sudah mulai stres lagi. Karena tahu ini saatnya dia dipamerkan di hadapan banyak orang. Dan mulai dipermalukan karena gak bisa punya anak. Ya, ada satu teman saya bilang, saya setahun sekali kalau Natal pergi ke rumah mertua di Makassar. Saya tuh sampai perlu doa puasa loh Bu Mercy. Karena ketemu mertua, suasananya Natal, ketemu dengan ipar-iparnya. Ya, karena dia punya anak cuma 1 perempuan, gak bisa kasih anak laki-laki. Stres sekali dia dibandingkan. Lalu dia bilang, ya mungkin karena gak punya anak laki-laki nih, makanya anak gua ini bisnisnya gak bisa berhasil, katanya demikian ya. Aduh, saya bilang, saya kalau mau Natal itu ke sana stresnya luar biasa. Ini bahkan terjadi di keluarga Kristen. Maka Bapak Ibu, kita akan melihat, kalau Penina itu destruktif gitu. Wah, kamu enggak ada nilainya, enggak bisa punya anak. Tapi Elkana kebalik dari Penina. Elkana katakan apa? Elkana itu bilang kepada Hana, setiap kali selesai ibadah di hadapan orang banyak. Jadi saudara jangan bayangkan kayak kita selesai kebaktian, ayo kita pergi kemana ya? Makan di mana? Di Kelapa Gading, ayo makan. Bukan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Itu di hadapan bentuk komunal, keluar dari ibadah, lalu semua mengucap syukur dong, bawa kambing domba persembahan dong. Nah, mengucap syukur, kepala keluarga mengambil satu bagian. Kalau di dalam Alkitab itu ditulis 1 porsi ya. Kalau saudara lihat itu ayat yang ke berapa itu yang dia potong 1 porsi.
Ayat 5 ya, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan loh yang menutup, bukan karena dia natural ya. Tuhan menutup kandungannya. Nanti diulangi lagi di ayat bawahnya, 6. Tuhan menutup kandungannya. Ini ada tangan Tuhan di sana. Maka Bapak Ibu Saudara, dia memberikan satu bagian. Tapi kalau Bapak Ibu buka ya, nanti coba lihat ada Bible di HP-mu versi King James atau NIV, itu kalimatnya nggak gitu. But to Hannah he gave a double portion because he loved Hannah. Dia berikan itu double ya. Dua porsi, enggak tahu bagaimana ya, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih ambil ke Septuaginta ya. Kalau aslinya itu bahasa Ibraninya, itu ada satu tafsir yang katakan cek baik-baik, itu double portion. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, maksud hati suami itu beri yang terbaik, double portion, dan dia pamerkan ke seluruh jemaat. Ini loh istri yang saya kasihi, caranya saya kasih dia double portion karena dia yang paling saya cintai. Kayak demikian ya. Saudara lihat ya, ketika Elkana menghibur Hana seperti demikian, Hana itu tidak respon apapun loh. Hana itu tidak mengeluarkan satu kalimat apapun kepada Penina, juga kepada Elkana suaminya. Karena apa? Hana sebetulnya tahu dia tidak mau mengikuti pola apa yang ditawarkan suaminya. Karena kalau saya pikir-pikir saat itu ya, makanya 3000 tahun lalu sampai sekarang Alkitab itu very relatable dengan hidup kita ya. Ini kan kayak baca sinetron tuh Bapak Ibu Saudara. Kayak saudara lihatin sinetron K-pop yang gak ada habis-habisnya itu ya. Saudara akan menemukan, loh kalau saya bilang, saya kasih kamu double portion karena saya mencintai kamu lebih daripada yang lain. Can you imagine that? Ada Penina di situ. Penina mikir apa? Tambah gimana Penina? Wah, tambah kayak macan yang terkoyak hatinya. Justru saya mikir gara-gara sering dipuji di hadapan orang banyak, tambah sakit hatilah Penina sama Hana. Tambah menjadi-jadi ya. Kamu lalu dia kasih double portion, tapi Elkana kurang bijaksana. Dia kasih double portion, tapi dia lupa bahwa dia poligami, nggak bisa. Saya kasih kamu double portion, tapi kamu poligami. Kamu justru bukan menunjukkan cinta kasih sama Hana, kamu membuat Hana menjadi lebih menderita karena akan terus makin dibenci oleh Penina. Nggak bisa, poligami itu bukan tempat yang baik yang Tuhan inginkan kita menikmati berkat Tuhan. Tapi kok Alkitab catat poligami Bu Mercy, Alkitab setuju dong. Saudara kalau ada news atau artikel atau jurnal mencatat tentang perang di sini di sana ada perang, bukan berarti artikel itu menyetujui tentang perang. Alkitab nggak menyetujui, justru menunjukkan ada begitu banyak air mata di tengah-tengah keluarga poligami. Bahkan di tengah-tengah keluarga yang sepertinya saleh seperti Elkana. Lalu Elkana memberikan double portion. Hasilnya apa? Ya hasilnya Penina makin jahat. Ya, Penina makin benci, makin dengki dan terus untuk menjatuhkan Hana. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kamu dan saya tidak dapat anugerah Tuhan, lalu kita posisi Hana diperlakukan suami kita di hadapan orang banyak seperti itu. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, kamu dan saya langsung jadi mirip Penina. Ngerti mau saya? Wah, saya sampai imajinasi ya. Kalau gua diperlakukan gitu sama suamiku, lalu Penina berani menghina aku, langsung aku bales dia. Lo ya. Suamiku itu jelas-jelas lebih cinta aku daripada kamu. Dia itu butuh kamu cuman seks. Dia butuh kamu itu untuk melanjutkan keturunan. Tetapi the favorite wife just only me. Jangan lupa itu kamu. Kira-kira demikian ya. Bisa ngikuti mau saya saudara ya. Aduh, Hana tidak menjawab apapun. Hana tidak mengatakan terima kasih ya kamu mengangkat harkat martabatku di hadapan musuh-musuhku. Enggak, lama-lama dia jadi jahat seperti Penina. Tetapi saudara melihat bahwa dia memilih untuk diam. Dia tidak terjebak dengan penghargaan yang sebetulnya sia-sia. Karena itu marriage-nya sudah rusak. Lalu pamerkan saya kasih kamu double portion. Lalu hiburan dari Elkana kedua untuk istrinya adalah apa? Dia hibur apa? Sudahlah. Apa penghiburannya?
Ya, kamu tuh kenapa nangis Hana? Kenapa kamu ndak mau makan? Saya udah kasih double portion, makanlah makanan itu. Kenapa kamu ndak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Lalu hiburannya apa? Hiburannya apa? Bilang apa dia? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 laki-laki? Aduh ternyata ya, bapak-bapak zaman sekarang Amar 3000 tahun yang lalu mirip-mirip semua ya, kira-kira Bapak bisa. Maafkan ya karena ini kan khotbah lebih untuk tough mother ya, tough woman. Saudara coba pikir ya, saudara dianiaya terus suamimu, saya nggak usah bawa keluarga lain lah, saya bayangkan suami saya, sudahlah. Bukankah kamu dapat aku ini lebih berharga daripada dapat 10 laki-laki? Saya pikir saya makin terhibur apa pingin nonjok dia enggak ya? Gini saudara, ada seorang pria pernah di dalam keluarga ini, pernah di kebaktian di sini, saya bilang, halo Pak, gitu. Ini istri saya ini hebat, dia kenalkan sama saya, istri saya ini hebat Bu Mercy. Oh ya, boleh tahu hebatnya apa? Saya pikir pintar masak, apa-apa, ngurus anak. Dia hebat, karena dia begitu jeli bisa memilih suami sehebat saya. Saya bingung, eyalah Pak, narsis akut ini gitu-gitu. Dan istrinya cuman manggut-manggut gini. Dia luar biasa hebat, bisa peka dan jeli, bisa memilih suami sehebat saya. Kira-kira demikian ya. Saya waktu itu tidak memiliki muatan cukup untuk melawan Bapak ini, cukup gitu ya, speechless ya kira-kira ya. Jadi hampir mirip-mirip ini ya. Hei bapak-bapak, maafkan ya. Lah kamu semua yang nanti masuk di dalam marriage gitu ya. Kamu tuh kalau hibur perempuan, aduh please deh. Harusnya itu menghiburnya kayak apa? Kayak apa Pak Hombang? Kayak apa? Kayak apa Pak ya? Harusnya itu kan dibalik. Sudahlah Hana. Ya. Kayak apa ya? Nah, bingung kan? Ayo harusnya yang benar gimana? Mau tanya Ayub gak bisa. Belum waktunya. Ayo gimana? Harusnya gimana? Pak Iwan gimana Pak? Mau coba? Itu kayak kita bilang gini, kamu tahu nggak? Beruntung lu dapet gua. Kamu tahu beruntung lu. Saya tuh harusnya yang nunggu saya itu antri 10 loh. Saya akhirnya milih kamu. Kamu dapat saya itu lu beruntung. Aku ini loh lebih dari 10 anak laki-laki. Harusnya kan, ya harusnya. Saya nggak ngerti, saya belum cari ya, belum detail cari penafsiran di bagian ini ya. Mungkin ada gap culture, mungkin. Tapi kan penghiburan yang benar itu ya, harusnya bilang apa Daniel ya? Bilangnya, Sofia, kamu lebih daripada saya dapat 10 anak laki-laki. Kayak gitu dong. Yes, gitu sejahtera. Saya dapat kamu itu lebih daripada dapat 10 anak laki-laki. Lah ini dibalik, kamu dapat saya lebih dari 10 anak laki-laki sampai saya tuh persiapan pening dari semalam. Ini gimana khotbahnya ya, bodoh-bodoh banget sih bapak-bapak ini ya kira-kira. Bahasanya itu seperti demikian ya kayak Sarah itu ya waktu bilang Abraham bilang ya dia pembantumu ya usir-usirlah dia sesukamu. Sarah bilang enggak ya, dia adalah pembantumu, kamu berada dalam kuasamu, kamu yang harus usir dia. Sarah itu cuma minta satu kalimat, kamu itu bela saya dong di hadapan Hagar yang terus menghina saya. Kok kamu lemparkan semua pada saya? Itu selalu komunikasi demikian ya. Sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat Hana menolak untuk meletakkan identitas diri dia dari penghargaan suaminya. Tidak. Dia juga menolak meletakkan identitasnya dari tekanan Hana bahwa dia tidak punya anak, tidak. Dia tidak meletakkan identitas dia dari pujian suaminya. Dia bisa saja balas kepada Penina, kamu sendiri lihat suami saya berkata mencintai saya lebih daripada yang lain. Jadi kamu semua anakmu dapat setengah, saya dapat 2 kali lipat. Itu pasti mematikan Penina. Tetapi saudara kan melihat justru di sini luar biasa keindahan seorang Hana. Pertama adalah apa? Dia diam. Saudara, ini juga jadi doa saya ya, karena banyak kali saya gagal di situ. Doa kita untuk setiap kita perempuan, entah kita perempuan atau laki-laki, belajar
diam di hadapan Tuhan. Kita membawa semua kepahitan kita, air mata kita, kondisi kita yang paling terpuruk. Tidak ada satu kalimat pun dicatat dia ngomong sama Elkana atau dia ngomong sama Penina. Silakan cek Alkitab. Tidak ada. Dia tidak bilang terima kasih suamiku, kamu memuji aku di hadapan Penina. Tidak. Dia diam dalam keadaan terendah menghasilkan doa terindah. Ini perempuan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, banyak kali ya kita kalau mengalami kondisi yang terendah, kita pasti kepingin bicara. Kita pasti ingin membela diri. Kita pasti ingin membenarkan ini loh. Sebenarnya gini, ya memang gua salah. 80% mungkin gua salah. Tapi 20%-nya kamu ikut ambil bagian salah di situ. Ya kita selalu ingin membela diri. Tapi kita belajar dari kesalehan seorang perempuan sederhana ini. Yang di dalam kesederhanaan, di dalam kemurniannya melahirkan seorang anak yang lewat tangannya yang akan memberkati raja-raja besar yang ada di Israel. Yaitu siapa? Hana. Dia tidak komplain, dia bahkan tidak melaporkan kejahatan Penina kepada suaminya. Dia bahkan tidak minta kepada Elkana, kamu jangan hanya puji-puji saya. Suruhlah Penina diam. Dia tidak mencari keadilan dan penghakiman kepada manusia. Dia membawa segala kepahitannya di hadapan Allah. Lewat doa yang begitu indah. Tuhan semesta alam. Kapital Tuhan, huruf besar. God of covenant. Tuhan, engkau mengikat perjanjian dengan saya. Saya ini milikmu Tuhan. Tuhan semesta alam. Dia katakan dari kalimat doa yang indah ya. Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu. Ingat akan saya Tuhan, ingatlah akan saya. Maka Bapak Ibu Saudara, satu doa yang begitu indah. Jika engkau tidak melupakan hambamu, tetapi jika engkau memberikan kepada hambamu ini anak laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Hana memilih untuk diam, membawa hancur hatinya kepada Tuhan. Ini kadang-kadang kita perempuan tidak bisa gambarkan. Kita perempuan kalau belum kita ngomong sama suami kita, kalau belum kita ungkapkan seluruh isi hati kita, sepertinya kita tidak lega. Kalau perlu kita pasang di status WA kita, kalau perlu kita nyindir orang di Insta kita, pokoknya kita harus ngomong. Bagaimana menyindir orang dan yang orang disindir itu bisa berasa dia disindir. Nah, itu baru namanya berhasil. Dan orang seperti ini jauh sekali dari kesalehan dan keindahan seorang seperti Hana. Hana memilih diam, membawa hancur hatinya di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana dia memiliki pengenalan Allah yang luar biasa. Dia kenal Allah dulu dengan benar, baru berani minta. Ya Bapak Ibu Saudara. Dia kenal Allah dulu dengan benar, baru dia berani minta di hadapan Tuhan. Maka banyak orang katakan, loh ini doanya Hana ini kayaknya doanya ini negosiasi ya. Negosiasi, jika engkau Tuhan mengingat hambamu, jika engkau memberikan anak laki-laki, maka aku akan persembahkan dia. Dan seumur hidup pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini beberapa orang pikirkan ini sebagai apa ya? Kayak orang negosiasi ya. Kalau Tuhan kasih, maka aku serahkan ini kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dia tidak negosiasi sama Tuhan. Dia betul-betul kenal Tuhan. Itu semesta alam. Karena apa? Karena menarik Bapak Ibu Saudara. Dia berani katakan, kalau aku dapat, aku lepas bagi Tuhan. Itu menyakitkan loh Bapak Ibu Saudara. Doa Hana itu merubah perempuan ini saleh di hadapan Tuhan. Karena dia berani untuk menjadi tidak obsesif dan overprotective ya. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita doa, kalau engkau kasih saya anak Tuhan, ya anak ini aku akan persembahkan kepada Tuhan. Samuel itu disapi antara umur 3 tahun, 3,5 tahun, paling tua umur 4 tahun di dalam budaya Yahudi. Sapi susu itu umur 3 tahun. Maka Alkitab bilang apa? Anak itu masih terlalu kanak-kanak, betul pakai istilah demikian. Anak itu terlalu kanak-kanak, betul. Jadi masih anak-anak sekali. Bisa bayangkan gak, serahkan anakmu yang masih di bawah playgroup itu, yang belum TK. Lalu serahkan kepada keluarga yang seperti siapa? Imam Eli. Tahu kan Imam Eli anaknya siapa?
Alkitab bilang di ayat 2, Hofni Pinehas. Keluarga yang apa? Jahat sekali. Tetapi perempuan ini luar biasa. Dia berani mengatakan, sekali aku minta pada Tuhan, ini bukan punya saya. Saya serahkan ini kepada Tuhan. Itu resiko besar sekali Bapak Ibu Saudara. Karena zaman itu kemungkinan besar sudah terkenal Hofni Pinehas itu jahat. Jahat. Itu perampok. Itu tidur dengan perempuan dursila. Alkitab yang catat tadi. Zaman itu yang menjadi imam adalah Hofni dan Pinehas. Apa enggak takut seorang ibu? Bapak Ibu, kalian yang punya anak ya, saya perhatikan keluarga-keluarga yang berdoa untuk punya anak. Berdoa bertahun-tahun punya anak. Naturally, itu alami sekali. Waktu anak itu hadir, anak itu lahir. Hatimu itu melekat sama anakmu. Itu naturali sekali. Jaga itu, aduh. Ya saya sendiri punya beberapa kenalan anaknya masuk di kamar semua kasih musik klasik, remang-remang. Ya waktu saya tanya masuk ke ruangannya, anakmu namanya siapa? Shh, Bu, suaranya jangan kenceng-kenceng gitu ya. Kenapa? Aduh, gitu-gitu. Ini bayi Bu, ibu ini jangan khotbah. Ya dia panggil saya itu Ci ya, jangan khotbah lah, ini loh anaknya tidur. Oh ya, jadi kayak maling loh saudara di dalam ruangan itu. Bisik-bisik. Ya anakmu mana? Lalu kelambunya dibuka. Kecil gitu iya. Lalu ruangannya saya merasa agak panas ya. Enggak boleh terlalu dingin, enggak boleh terlalu panas. Jadi waduh anaknya saya ngomong, oh ya. Saya ya oke ya. Setelah keluar ke ruangan itu saya rada jengkel. Kamu ya, aku ini setiap ngomong ya tersinggung ya kira-kira. Saya juga sering tersinggung kalau suami saya bilang gitu ya. Tersinggung aku ya, lalu saya bilang, nanti tuh anakmu denger kuda kentut aja udah pingsan dia, saya bilang gitu ya. Oh jangan berlebihan, kamu tuh gini, masa? Itu anak makanya kemana-mana jantungan ya, jatuh sedikit nangis apa sedikit, wah very protective seperti itu, obsesif. Itu sebenarnya sesuatu yang natural sekali saudara. Kalau lama nggak dapat, ketika dapat jadi overprotective. Itu seperti itu, dijaga nggak boleh sakit dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, kamu dan saya itu kalau datang sama Tuhan, Tuhan semesta alam, jika engkau mengingat saya, Tuhan tolonglah. Kasihan sekali hidup jadi jomblos itu ya. Jomblo ngenes maksudnya. Berilah aku pacar Tuhan supaya paling gak mengangkat harkat martabatku Tuhan. Saudara kalau belum punya minta sama Tuhan. Setelah punya hatimu melekat pada apa yang diberikan Tuhan. Waktu belum punya pacar masih bisa melayani Tuhan. Waktu belum punya pacar masih rajin datang beribadah. Setelah punya pacar saya tanya kenapa kemarin gak kebaktian. Nganterin si A cari kado buat temennya. What? Iya, soalnya dari satu mall ke mall lain. Lah itu loh kamu bisa ikut kebaktian pagi. Memangnya kamu nunggu mallnya itu buka apa jam 10? Iya tapi susah lah, aku kan perjalanan jauh mesti jemput dia. Kadang-kadang kita itu melihat, aduh orang ini ya. Tuhan beri saya pekerjaan Tuhan. Saya gak mau mempermalukan namamu. Ada seorang bapak bu tolong. Saya tuh rindu sekali melayani Tuhan. Tapi dari tempat saya ke gereja butuh naik 2 kali ongkos. Saya juga tahu itu berat ya. Saya nggak mau dia sampai melayani Tuhan lalu tidak bisa jadi berkat untuk keluarganya. Kita berdoa 3-4 bulan Tuhan jawab. Dia bisa kasih les sana sini, sana sini, sana sini. Saya sudah lupa. Istrinya bilang setiap datang istrinya, suamimu mana? Oh nggak bisa ini karena ngelesin ini. Oh minggu pun ngelesin. Iya 1 kali kita ketemu. Iya Bu, saya pegang les-lesan ngajar anak ya bahasa Mandarin ya. Itu banyak sekali. Kamu pas sampai pegang berapa? Wah antara 7 sampai 10 banyak sekali. Saya bilang ini apa perlu toh Pak sampai sebanyak itu? Jawabnya apa? Ya perlulah Bu, saya kan perlu nabung untuk hari tua saya. Saya langsung bilang pada dia, sorry ya greedy kamu itu. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Greedy kamu itu, tamak kamu. Kamu nangis-nangis di hadapan Tuhan minta pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan untuk kamu. Kamu tidak ada habis-habisnya. Gara-gara pekerjaan itu jangankan kamu melepaskan untuk Tuhan. Gara-gara pekerjaan itu pun kamu gak bisa datang sama Tuhan. Dia diam, ya lah Bu nanti saya atur waktu lagi lah. Itu saya kurang bijaksana aja di situ. That's it saudara. Itu banyak hal. Pacar, pekerjaan, uang. Gak ada uang Tuhan. Kalau saya dapat uang saya bisa melayani Tuhan. Benar kalau kamu dapat uang kamu bisa melayani Tuhan. Makin banyak uangmu, hatimu melekat kepada anak-anak, kepada uang itu.
biasa ada satu keluarga, saya ini merasakan bagaimana hidup susah, makan cuma dengan garam, ya dicampur parutan kelapa. Dia bilang, iya saya jadi ingat saya juga dulu pernah makan gitu ya. Waduh, sekarang setelah kaya makmur, waduh takutnya jadi miskin. Hatinya melekat kepada kekayaan, kepada uangnya. Kasih untuk pekerjaan Tuhan, pelitnya luar biasa. Selalu ke gereja ada diskon, ada bantuan dari gereja. Sebenarnya kamu naik mobil ke gereja itu di pusat, mungkin mobilmu paling bagus dari semua yang ada. Jenis mobil mewah kayak gitu. Terus kamu masih cari diskonan. Ya, beberapa jemaat boleh nggak dapat diskon ini dan itu. Tapi kamu pelihara anjing itu kelas-kelas yang sebulan kasih makan anjing itu hampir sama seperti menggaji 2 orang atau 1 orang. Mikir kamu di hadapan Tuhan. Tapi berapa orang seperti demikian, Tuhan kalau suami saya sehat Tuhan, saya akan lebih cinta Tuhan. Enggak, kamu sehat lebih enggak punya waktu untuk Tuhan. Kamu sehat terus kerja, enggak punya waktu untuk Tuhan. Sulit kalau enggak Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sulit. Kalau kita enggak minta pada Tuhan dengan pengertian yang jelas. Tuhan kalau engkau beri ini bukan punya saya akan kembalikan semua untuk Tuhan. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau doa untuk sesuatu, pikirkan jelas-jelas. Kamu minta itu buat apa? Terutama apakah kerajaan Allah itu dipermuliakan dalam permintaanmu? Apakah kerajaan Allah itu makin ditinggikan dalam permintaanmu? Tuhan beri saya anak Tuhan. Supaya pada waktu dia punya anak Tuhan, dia mengabarkan Injil lebih banyak. Nama Tuhan lebih dipermuliakan. Berani enggak? Tuhan beri saya kesehatan ya Tuhan. Supaya pada waktu sehat, saya lebih bergiat untuk pekerjaan Tuhan. Saudara kita hidup di tengah-tengah dunia ini belajar. Alkitab itu mendesak kita itu makin selfless. Tapi dunia itu mengajar kamu dan saya adalah cintailah dirimu, me time, dikit-dikit healing time gitu. Ibu liburan loh Bu Mei, ibu gak perlu healing Bu, ayo jalan-jalan. Healing, enggak lah. Perlulah Bu sekali-kali healing. Enggak. Kenapa? Aku enggak sakit kok. Kok butuh healing gitu kira-kira. Healing tuh buat orang-orang yang sakit. Kamu enggak sakit, kamu enggak perlu healing gitu ya. Nah saudara akan menemukan dunia ini mengajar saya, tempat saya, look at me. Segala sesuatu saya. Maka Bapak Ibu Saudara bertobat banyak hal. Kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, kita juga harus berani janji sama Tuhan. Tuhan kau kasih ini, saya kembalikan lebih berlipat untuk Tuhan. Itu baru doa yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara kasih, waktu semua saya kasih untuk Tuhan. Hana itu kasihkan semua untuk Tuhan. Saya ngebayangkan ya, pertama kali dia serahkan anak 3 tahun ini kepada Imam Eli. Dia pasti menangis. Tapi dia serahkan, dia bukan robot ya. Tough woman itu kemudian gak punya air mata. Dia pasti menangis, tapi dia lepaskan anaknya karena dia tahu fokus utama bukan kepada saya, bukan kepada Samuel, tetapi kepada Tuhan. Konsepnya dia tidak obsesif, dia tidak overprotective, dia tidak melekat. Caranya lihatnya apa? Nanti di pasal 2 Bapak Ibu akan membaca kalimat pujian Hana. Itu puji-pujian yang sangat indah. Ya, di rumah nanti baca, surahkan Tuhan engkau gunung batuku, engkau gunung batuku, Tuhan engkau Allah yang maha kudus Tuhan. Dia enggak ada satu kalimat mengatakan hatiku rejoice in the Lord. Itu kalimat keluar dari Hana yang nanti ditiru oleh Maria di dalam Lukas. Hatiku rejoice in the Lord, aku bersuka cita kepada Tuhan karena anak ini lucu sekali. Anak ini ternyata mirip Elkana. Dan separuhnya mirip saya, enggak ada saudara. Hatinya enggak pernah lihat Samuel. Tetapi di dalam pasal 2 nanti di rumah dibaca. Tuhan aku melihat engkau, aku melihat engkau, aku melihat engkau, aku melihat engkau. Saudara kalau saudara belajar melihat Tuhan. Di dunia ini saudara makin berani melepas. Saudara makin berani melepas. Saudara berani melepas. Kenapa? Dia itu tidak negosiasi dengan Tuhan. Karena apa? Saudara tahu enggak cirinya? Dia enggak negosiasi sama Tuhan. Bikin aku hamil dulu ya Tuhan. Kalau aku hamil ya oke baru saya kasih sama Tuhan. Enggak. Karena Alkitab bilang selesai dia berdoa maka bangkitlah Hana, mukanya tidak muram lagi. Dan dia mau makan. Menarik ya. Habis berdoa kalau dia negosiasi itu kronologisnya gini. Saya berdoa dulu, hamil dulu, baru saya bersuka cita. Gitu kan?
Berarti Tuhan jawab negosiasi nih, berarti benar. Tapi Hana enggak. Saya nangis berdoa dulu, langsung saya bangkit, muka saya enggak muram, saya langsung makan. Alkitab bilang apa? Setahun kemudian baru dia hamil, nunggu setahun. Tapi dia enggak negosiasi sama Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan punya rancangan karena Engkau Tuhan semesta alam. Kau beri ataupun tidak beri, itu bukan bagian saya. Tapi kalau saya mau beri, saya langsung pikirkan kerajaan Allah itu dimuliakan tidak di dalam keluarga saya. Kerajaan Allah itu ditinggikan tidak. Saya terharu ya kalau Pak Tong itu didik anaknya ya. Kamu nanti menikah, uang persembahan pertama berani tidak kamu berikan untuk Tuhan. Waduh, kita itu kadang-kadang tidak mewarisi mentalitas seperti itu. Legacy seperti itu hampir enggak berani. Anak kita menikah, ada orang tua tanya, berapa orang kasih? Berapa? Tembus enggak? Nutup enggak? Uang hotel balik enggak? Balik modal enggak? Kayak gitu aja saudara. Enggak ada Tuhan di sana. Heran ya, kita tuh kalau udah hitung-hitungan uang tahta Tuhan itu minggir di sana. Enggak ada kaitannya dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang seperti Hana inilah, waktu dia berani mengutamakan kerajaan Allah, maka luar biasa Tuhan. Tuhan itu pakai yang melampaui apa yang Hana pikirkan. Hana adalah perempuan yang doanya itu merubahkan si pendoa lebih dulu. Ya, langsung hidupnya itu diubahkan. Hana memiliki ketenangan, bahkan sukacita dan dia makan. Gak tunggu hamil dulu baru dia makan. Tidak, kenapa? Doa itu merubahkan dia. Ini yang perlu kita doakan sebagai ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Kalau saya doa Tuhan, saya mau lihat Tuhan bekerja, bahwa doa itu merubahkan saya. Saudara kalau mendoakan orang yang menyakiti saudara, salah satu saudara lihat, Tuhan tolong dia supaya dia itu begini-begini, makin saudara doakan dia. Saudara cek salah satunya adalah apa? Orang itu tetap gak berubah, tetap jatuhkan saudara, tetap menganiaya saudara secara emosi. Tapi saudara melihat kamu sudah diubahkan lewat doamu. Kamu lebih tenang, kamu tidak mendendam, kamu belajar berani melepaskan dia, ya. Dan saudara akan melihat Hana adalah seorang ibu yang tangguh karena dia mempersiapkan anaknya untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Jarang loh, jarang. Kita kalau mendidik anak kita ya, ada orang bilang gitu, mama itu seumur hidup mengingatkan saya, ya susah-susah digedein. Setelah besar nggak bisa ngurus orang tua. Maafkan, kita udah Kristen pun seperti itu. Sepertinya kalau kita membesarkan anak, tugas anak itu adalah kamu gantian balas budi sama mama papamu ini. Ya, kamu harus balikin modal yang papa mamamu udah tanam buat kamu. Ya, kita lupa bahwa anak itu bukan punya kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lupa mendidik anak kita dengan konsep kerajaan Allah. Saudara, Hana ini begitu mirip dengan mamanya Musa, Yochebed, ya. Mamanya Musa, Yochebed itu cuman bertanggung jawab menyusui saja. Tetapi yang mendidik dia siapa? Putri Firaun, orang Mesir. Ibrani pasal 11 katakan karena iman maka Musa setelah ia menjadi dewasa. Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Karena ia lebih memilih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara waktu saja menikmati kesenangan dosa. Ibrani pasal 11 ayat 23. Kok bisa dia langsung milih? Enggak, saya bukan putri Firaun. Harusnya dia bangga sebagai pangeran. Tapi dia milih jadi apa? Keturunannya budak. Kenapa? Kemungkinan besar Yochebed di dalam masa menyusui sampai umur 3 tahun. Betul-betul mendidik dia dengan iman luar biasa. Kamu bukan milik raja-raja dunia. Kamu miliknya tuh Tuhan. Tuhan selamatkan kamu lewat keranjang. Kamu bukan milik mama. Kamu miliknya tuh Tuhan. Mama tidak bisa jaga kamu Musa. Tapi Tuhan yang jaga kamu. Demikian juga Hana. Hana pasti persiapkan a little Samuel untuk persiapkan perpisahan. Ya, gimana hati seorang ibu sampai ada seorang ibu waktu saya PA bagian Hana ini ya. Dia katakan nih, kadang-kadang kalau mikir ya, lebih baik enggak usah punya anak loh. Lebih baik gitu. Karena perempuan itu ada apa ya? Ada greedy, ada apa ya, bapernya luar biasa. Saya ngelahirin lagi lucu-lucunya, umur 3 tahun pinter-pinter ngomong ya kan. Anak 3 tahun celoteh-celoteh. Saya kasih sama imam yang maafkan brengsek kayak gini. Rusaklah anak saya. Lebih rusak dia, tapi dia belajar untuk apa? Di dalam 3 tahun itu kemungkinan besar Hana terus akan mengulang-ulang. Samuel, namamu Shemuel.
Karena kamu diminta mama dari Tuhan. Tapi kamu bukan punyanya mama, juga bukan punyanya papa. Kamu punyanya Tuhan. Bagaimanapun mama sayang kamu, mama tidak bisa jaga kamu. Tuhan jaga kamu. Terus itu setiap hari. Sehingga anak 3 tahun ini bisa dipisah dari mamanya. Dan dia dipakai Tuhan di sana. Luar biasa. Kenapa? 3 tahun pertama mamanya terus mendidik dia. Dia memberikan bagian yang luar biasa. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh melihat a very tough woman dari Hana adalah ketika dia berdoa dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dia tidak melihat tanda kutip bahwa kemudian Tuhan pakai siapa ini? Samuel itu memberkati raja-raja. Kemungkinan besar Hana sudah tidak ada. Kalau Bapak Ibu baca pujian Hana itu ada 10 ayat. Ayat terakhir itu menggentarkan saya. Ayat terakhir itu dia katakan demikian, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan itu memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Ya, pujiannya Hana itu loh. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan Engkau meninggikan tanduk yang diurapinya. Kita kadang-kadang mikir, Hana, kamu emangnya sudah lihat raja di Israel? Apakah saat itu sudah ada raja? Belum. Samuel masih kecil. Tapi that's it ya. A tough woman, it is a matter of godly woman. Perempuan ini iman dan pengharapannya itu besar sekali. Dia belum lihat raja yang ada di Israel. Tapi dia dipakai mulutnya oleh Tuhan untuk menubuatkan. Tuhan itu yang nanti mengangkat seorang raja. Dan Tuhan akan meninggikan, memberi kekuatan kepada seorang raja. Sudah lihat hasilnya belum? Belum. Hana kemungkinan besar juga tidak melihat betapa besarnya Samuel. Bapak Ibu tahu nggak? Samuel, he is a very great warrior. He is a very great judges. Dia itu hakim yang besar. Dia itu hakim yang terakhir yang ada di Israel. Bukan Simpson ya. Samuel itu besar sekali. Besarnya itu begini Bapak Ibu Saudara. Pernah ya. Tuhan itu marah sama Yeremia di dalam Yeremia pasal 15 ayat 1. Tuhan bilang sama Yeremia. Yeremia nangis, Tuhan jangan hukum Israel. Tuhan bilang apa sama Yeremia? Tuhan katakan kalimat demikian ya. Tuhan beri pengertian sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, aku tidak akan berbalik. Aku mengusir bangsa ini pergi. Kalimatnya seperti itu. Nanti di rumah baca ya. Yeremia pasal 15 ayat 1. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, aku akan mengusir bangsa ini. Yang mati perang, pergilah mati perang. Yang jadi tawanan, pergilah jadi tawanan. Ya, jadi kalimat itu keras. Kenapa? Waktu saya baca ayat itu saya melihat, wow, Tuhan melihat pendoa syafaat yang paling besar di dalam sejarah itu cuma 2 orang. Siapa? Musa dan Samuel. Merekalah 2 orang pendoa syafaat yang terus menerus menangis supaya Tuhan ampuni. Dan Tuhan bilang, yang paling hebat berdiri di depan saya itu Musa dan Samuel. Sekalipun mereka berdoa syafaat untuk bangsa ini, saya tetap mengusir mereka. Jadi saudara melihat ya, saya kadang-kadang lihat, kok bisa ya Samuel itu dikenal sebagai seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Dialah yang mendoakan Saul, dialah yang mendoakan raja-raja pertama yang ada di Israel. Kenapa saudara? Karena dia melihat teladan ibu yang berdoa. Karena dia melihat lagu sederhana yang seringkali kita dengarkan ya. Di doa ibuku namaku disebut. Apakah anakmu bisa melihat ada teladan doa dalam hidupmu? Ataukah anakmu hanya berkata, aku kenal mama pinter masak. Oke lah, daripada gak bisa masak keracunan nanti satu rumah, boros juga. Aku kenal mama pinter memimpin. Aku kenal mama pinter cari uang. Apakah nanti anak-anak kita berkata, aku kenal mama karena dia suka berdoa. Apakah itu bisa keluar dari mulut anak-anak kita? Maka Bapak Ibu, penghiburan yang luar biasa saya terakhir belajar dari Hana adalah apa? Perempuan ini kemungkinan besar tidak melihat raja-raja besar itu diurapi oleh anaknya. Tetapi dengan iman dia melihat ke depan. Luar biasa. Saya mau menutup khotbah ini dengan ada beberapa orang ibu-ibu yang terus mencucurkan air mata untuk anaknya, untuk suaminya.
dan makan mungkin sampai akhir hidupmu dan akhir hidup saya. Kita tidak melihat Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita inginkan. Saya ingin anak saya cinta Tuhan. Saya ingin bisa melayani bersama anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya, keluarga, cucu-cucu saya adalah yang menikmati berkat Tuhan. Saya paling susah hati kalau generasi saya tidak cinta Tuhan. Bukan karena mereka mempermalukan saya, tapi karena mereka tidak cinta Tuhan. Apakah karena itu yang ada dalam hatimu? Hana, tidak semua dia bisa lihat. Tetapi dia memiliki rejoice in the Lord. Dia sudah dipuaskan Tuhan. Dia sudah dihiburkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sukacita yang sejati. Ada orang katakan, saya lihat dulu baru saya berbahagia. Maka tidak heran ya, Tuhan pernah mengatakan, orang-orang ini dibinasakan karena mereka sudah menerima upahnya di bumi. Bisa ngikuti mau saya? Akhirnya mereka dibuang Tuhan karena mereka tidak pernah punya pengharapan yang ada di depan. Dibuang, selesai. Mereka sudah dapat upahnya di bumi ini. Saudara-saudara, jikalau misalkan andai kata umpama, kamu yang ada di GRI Buaran boleh diberkati oleh kehadiran seorang hamba Tuhan perempuan di tempat ini. Maka saya mengingat satu hal, bahwa hamba Tuhan itu dari kecil papanya sudah mendoakan dia. Kalau saya punya anak, bolehkah laki-laki atau perempuan, dia hanya boleh jadi hamba Tuhan. Dan seumur hidup bapak itu, dia tidak pernah melihat anaknya berkhotbah. Dia tidak pernah satu kali pun melihat anaknya menyampaikan firman Tuhan. Hamba Tuhan perempuan itu setelah selesai membawakan NRETC di pusat, ketika dia berkhotbah kepada ribuan anak-anak muda, dia memikirkan satu hal, papa saya tidak pernah lihat saya berkhotbah. Tetapi apakah karena itu menjadi sesuatu duka cita? Tidak. Karena apa? Sukacita kita sejati itu bukan karena harus lihat dulu semua doa saya itu dijawab Tuhan. Tidak. Sukacita kita sejati juga dulu adalah saya bersyukur. Sekalipun papa saya tidak pernah melihat saya bisa melayani, berkhotbah. Tidak satu kali pun. Tetapi saya tahu sukacitanya tidak akan berkurang. Lebih daripada jemaat yang ada di Buaran. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya kami setiap hari hidup dengan kepekaan melihat pola kerja Tuhan yang berbeda dari pola kerja dunia. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh belajar di dalam segala kesederhanaan, keterpurukan seorang perempuan yang dikenal dengan terlalu banyak mencucurkan air mata. Ternyata Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan yang besar lewat hidupnya. Dan lewat hidupnya kerajaan Allah boleh dipermuliakan dan dipakai dengan begitu besar. Kami bersyukur bahkan sampai pada siang hari ini kami di Buaran pun Tuhan boleh sekali lagi diberkati lewat air mata, lewat ketidakberdayaan, lewat pergumulan, lewat doa, lewat iman seorang perempuan sederhana ribuan tahun yang lalu. Berkati kami Tuhan, menjadi orang-orang yang tahu mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun yang kami miliki di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu di Buaran, makin bertumbuh cinta Tuhan, makin diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat fisik yang Tuhan berikan. Keluarga, pekerjaan, kenyamanan, kesehatan, semuanya ya Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan, supaya semua berkat itu tidak membuat kami terhilang dari hadapan-Mu. Tambahkanlah iman dan pengharapan dalam hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.